Sholat bisa bikin orang baik dan tidak baik. Semua sholat dulu. Walaupun kau orangnya terbaik, tapi kau sholat tadi kau bisa jadi baik. Sholat dulu. Kalau tar sholat ketemu mau bicara mau nyambung di mana, saya nggak akan bakalan nyambung. Sholat dulu, setelah sholat baru semua jalan. Jadi yang paling utama tuh jaga sholat. Walaupun kamu dalam keadaan sesibuk apapun, sesibuk apapun kamu orang, saya dapat ujian apapun kamu orang, tapi harus tetap jaga sholat. Jadi kalau ada kuliah di peta, lautan kuliah sama saja. tapi kau merenung saja, lautan yang begitu besar nih kalau mau pas habis tua ini bersih. Kalau dia mau bilang Tapi begitu, maka dia kategori orang yang bodoh. Dia masih bisa dia dikelabui oleh sini, padahal sudah jelas-jelas dia tahu. Orang Islam semua tuh tahu. yang dulu bicara begitu. Makanya kalau orang di kuliah dia duduk bicara pintar, tapi kalau jam sholat dia masih duduk bicara tapi sholat jam Kita masih jaga di kamar. sholat ini dulu level tertinggi orang itu kuliah dia sholat. Bilang dong, udah pasang kamera sih di situ. Kalau dong foto, Jadi anak prioritaskan semua. ini namanya perempatan itu harus pakai. Anak bilang naik, kalau bisa jangan sholat subuh berjamaah. Karena itu Dia kok pertama kuliah kita satu kelompok itu hebat. tempat Kalau rawan telusuri dulu dari sumber jamaah. kecelakaan. Kalau subuh Orang berjamaah yang bagus, banyak. ketong semua kuliah anak muda subahnya di masjid raya subuh berjamaah. Oh tunggu, kebangkitan kuliah nanti orang-orang mabuk semua akan hilang. Karena anak muda nih yang nanti cikal bakal awal kebangkitan agama nih anak muda. Anak muda kalau bagus, dia kesehatan tahu, dia tauhid bagus. Kami lihat di situ. Bisa. Minum Makanya peradaban ini harus dirubah dari sebelah. kamu aja campur. Perlahan, tapi harus ketong punya statement. Harus tanamkan di ketong hati ini bukan ketong ketaatan kepada Allah, tapi bagaimana ketong kecintaan kepada Allah. Itu yang paling penting. Nanti ini orang yang teman-teman terus terada mati semua. Orang pagar-pagar. Jadi ketaatan kepada Allah itu derajat paling tertinggi, paling utama. Yang paling utama lagi itu mindset. Orang punya cara pandang dalam memahami agama Islam ini. Hari ini kan orang memandang agama nih hal yang dong anggap itu sebagai sesuatu yang apa? Hari ini kopi sholat, sekarang zaman terus yang begitu deh. Kau ini murah-murah apa? Kau tunggu dulu, ini zaman sekarang keren begini, yo. Zaman keren nanti kau mati lah mungkar nakir bilang zaman keren dulu. Mungkar nakir dia tertanya barang lain. Nah, dia tanya kau sholat dulu. Bukan lagi saya tanya kau gue itu tadi. Jadi orang-orang yang hebat di zaman Rasulullah tuh, anak sudah pelajari semua anak telusuri. Di zaman Rasulullah tuh orang-orang yang hebat, bahkan orang-orang yang begitu dimuliakan. Itu orang-orang yang dia berjuang dengan dia punya harta, jiwa dan raga tuh untuk tolong agama. Itu orang-orang paling mulia. Bukan orang ahli ibadah di masjid terus yang malam dia terpenat tinggalkan ibadah, bukan. Tapi orang yang berjuang. Jadi jangan kamu samakan orang yang dia ibadah, ahli ibadah dengan orang yang berjuang untuk tolong agama, beda. Kenapa Rasulullah begitu mulia? Karena Rasulullah itu dia berjuang, dia perjuangkan ketong di umat. Makanya dia sampai saat ini ketong selalu mendoakan dia. Karena itu perjuangan itu. Khadijah Radhiyallahu anhu. istri Rasulullah. Khadijah tuh Rasulullah tuh selama Rasul menikah, Rasul tidak pernah poligami, tidak pernah. Selama Khadijah hidup itu Khadijah tidak pernah rasa Rasul poligami, tidak ada. Khadijah wafat baru Rasul menikah dengan Aisyah, setelah dengan Aisyah lagi Rasul menikah dengan Hafsah dan lain-lain sebagainya tuh sampai Rasul punya istri. Itu pun Rasul menikah tuh karena perintah untuk membuat tujuan dakwah. Semua tuh ada tujuan. Tapi Rasul punya cinta yang paling luar biasa tuh kecintaan Rasulullah yaitu Khadijah. Karena apa? Karena Khadijah tuh orang yang berjuang dengan Rasulullah tuh pada saat masa-masa Islam dalam keadaan sulit. Islam baru-baru mulai itu. Jadi butuh perjuangan itu luar biasa. Di saat Rasul dihina, Rasul dikatakan penipu, pembohong semua. Itu Khadijah selalu bersama Nabi berjuang dengan tipu harta. Sampai dia habis tipu harta semua tuh. Pada saat boykot itu di Mekah tuh pemboikotan itu orang-orang Islam dalam keadaan susah semua. Itu Khadijah punya harta semua yang habis itu untuk tolong orang Islam, itu untuk nafkahi makan kasih makan orang Islam semua. Itu Khadijah punya harta. Sampai terakhir Khadijah sakit, Khadijah meninggal.
Bahkan ada kalimat yang luar biasa dari Khadijah itu. Khadijah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya jikalau nanti dakwamu ini terhenti, dalam artinya terhenti karena Khadijah sudah tidak punya apa-apa lagi ini. Khadijah bilang, dan apabila saya sudah tidak ada, karena saya sudah kuat, saya sudah ada, saya sudah wafat, maka kalau bisa tuh kau ambil saya tulang belulang. Kalau saya sudah meninggal, gali saya punya kubur, ambil saya tulang belulang itu. Kalau bisa tukar dengan dinar, dengan dirham, ditukar untuk tujuan dakwah ini tetap jalan, perjuangkan dakwah agama ini. Hari ini ketorong ini, hari ini berapa banyak ketemu orang-orang muslim ini yang banyak dia punya harta banyak, tapi adakah dia tuh fasilitasi untuk tujuan dakwah yang ada ke saya? Jangan dia berpikir dia sudah bersedekah berilmu, tidak. Harus dia bagaimana berpikir dari mata tak buka sampai dia tutup mata. Bagaimana dia berpikir tolong agama, karena itu yang paling utama. Karena ketong kalau hidup ketong pikir ketong sendiri, hidup untuk pikir ketong punya keluarga, maka ketong tidak lebih jahat dari binatang. Karena binatang dia begitu, binatang itu dia kan hanya hidup makan cari saja, iya kan, hawa nafsu penuh hawa nafsu. Tapi kalau ketong manusia, apalagi manusia yang beriman, ketong harus bagaimana berpikir ini, ketong mau hidup, mati, semua ini kan untuk Allah gitu. Jadi utamakan penghambaan dulu kepada Allah yang paling penting. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ya, kalau tidak salah ayat 18, bisa kamu buka di Al-Quran di buku terjemah. Allah berfirman di situ, Allah bilang orang-orang yang benar itu orang-orang yang dia berjuang, istilahnya dia berjihad, dia tidak ragu-ragu, dia berjihad di jalan agama Allah dengan dia punya harta, jiwa, semua dia berjuang itu. Dalam artinya harta berarti kau punya apa yang kau miliki harus kau kasih untuk tujuan dakwah gitu. Terus kau waktu yang kau bilang kau sibuk, kau kerja, harus kau luangkan kau waktu untuk tolong agama gitu. Makanya Allah bilang itu orang-orang yang paling benar dalam Al-Quran. Al-Hujurat kalau tidak salah ayat